Selamat siang Sobat Esnawan, bertemu dengan saya Dr. Amanda di acara Orkestra Obrolan Kesehatan Antariksa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Kali ini kita akan membahas tentang akupuntur. Di sini saya sudah ditemani oleh pakar akupuntur dengan Dr. Rahma Novita Indrarini, spesialis akupuntur. Kita sambut dulu Dr. Rahma nih. Selamat siang dok. Selamat siang Dokter Amanda. Sehat dok, kabarnya dok? Puji Tuhan sehat. Apa kabar Dokter Amanda? Sehat dok. Sehat. Dokter Rahma Novita, dipanggilnya apa nih dok? Saya biasa dipanggil Dokter Vita. Dokter Vita, oke. Jadi dok, kita di sini kan mau membahas akupuntur nih dok. Biar Sobat Esnawan gak bingung, mungkin bisa dijelasin apa sih dok akupuntur itu dok? Yes. Oke, sahabat Esnawan, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi nggak tahu apa tuh akupuntur. Yang pertama saya mau kasih tahu akupuntur itu adalah tindakan memasukkan jarum pada titik-titik akupuntur di seluruh tubuh kita. Kenapa disebut akupuntur? Karena dia berasal dari akus yang artinya tuh tusukan jarum. Punktura tuh tusukan, jadi memakai alat jarum. Seperti itu Dokter Amanda. Oke, berarti dia akupuntur karena pakai jarum ya dok ya? Betul. Oke. Kalau nggak pakai jarum kan tadi dokter bilang ditusukkan di titik-titik tubuh nih. Itu ada nggak sih dok yang di titik-titik tubuh tapi bukan pakai jarum gitu dok? Ada, namanya akupresser. Kita pakai Akupresser. tekanan aja. Oke, tapi itu bidang dokter juga atau? Ya, biasanya kita memberikan pelatihan-pelatihan pada staf kesehatan ya tentu saja. Yang boleh dikerjakan pada saat misalnya nih di lapangan tidak ada dokter spesialisnya atau tidak ada dokter yang berkompeten pakai jarum. Nah, itu kita berikan pelatihan seperti itu. Oke, tapi berarti kalau yang pakai jarumnya itu harus dengan dokter spesialis akupuntur ya? Ya, betul. Oke. Sebenarnya dok, penyakit apa aja sih atau gimana ya? Kita punya penyakit apa saja gitu sebagai pasien nih yang harus ke dokter akupuntur? Jadi buat apa aja gitu ya akupuntur kira-kira ya? Ya dok. Oke, akupuntur itu bisa dipakai untuk promotif, Baik. preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Oke. Promotif itu seperti meningkatkan imun. Jadi sebelum terjadi sesuatu kita udah siap-siap dulu nih. Preventif hampir sama, tapi biasanya sudah didiagnosa penyakit tertentu. Kalau kuratif itu sedang dalam keadaan sakit. Jadi misalnya mengalami dispepsi gitu ya, dispepsi atau gastritis. Nah, kita terapi untuk penyakit tersebut. Rehabilitatif biasanya setelah terjadi penyakit kita bantu untuk memperbaiki kondisi pasien supaya jauh jadi lebih baik. Paliatif ini yang sekarang lagi tren. Kan pasien kanker banyak ya. Kemudian kita tahu terapinya belum maksimal ya, maksud bukan belum maksimal tapi belum ada yang bisa menghentikan itu secara sampai apa ya bahasanya sampai Terkonfirm gitu ya dok. nah kita biasanya mensupport. Paliatif tuh mensupport saja kehidupan pasien tersebut gitu. Jadi sebenarnya akupuntur itu sendiri banyak sekali fungsinya ya dok. Saya cuma tahu dulu akupuntur misalnya pasien-pasien abis stroke nih untuk mengembalikan fungsi tangan yang lemah gitu baru di akupuntur. Tapi ternyata banyak juga Sobat Esnawan fungsinya dari mulai pencegahan berarti ya dok sampai pengobatan sampai malah pengobatan pendukung setelah sakitnya ya dok. Ya makanya kenapa akupuntur tuh nggak pernah berdiri sendiri. Oh ya saya mau cerita juga sedikit nih ya Dokter Amanda. Ya, dok. Pasti sahabat Esnawan tahu dan bertanya nih, apa bedanya dong akupuntur yang saya lakukan dengan akupuntur yang di luar-luar? Karena di Indonesia kan akupuntur ini sebenarnya udah lama dikenal, udah tahu. Tapi yang melakukan biasanya kebanyakan bukan tenaga kesehatan. Ya. Nah, bedanya saya dokter spesialis akupuntur medik dengan akupuntur yang lain. Kalau yang lain itu berdasarkan tradisional, TCM itu terkenalnya ya. Tapi kalau kita berdasarkan evidence base. Jadi sudah ada penelitiannya. Gitu. Jadi misalnya kita terapi pasien stroke menggunakan titik A, B, C, D, E. Kenapa? Karena titik-titik tersebut memang sudah dilakukan penelitian sehingga
ya titik itu memang paling baik untuk pasien-pasien seperti itu. Pasien stroke gitu ya, insomnia. Sering juga tuh insomnia kan sekarang lagi ngetren juga nih. Sejak pandemi orang pada banyak stres, jadi susah tidur gitu ya. Nah, kalau susah tidur, akupuntur bisa membantu tadi meningkatkan kualitas tidurnya. Akupuntur medik kita udah punya penelitiannya gitu. Memang di Indonesia fakultasnya baru ada di UI aja sih. Memang. Baru 1 ya dok ya berarti dok. Masih dikit berarti ya dok spesialis akupuntur? Iya, belum terlalu banyak. Tapi kita punya bukan rekanan, tapi kita mendidik dokter-dokter umum supaya diberi pelatihan agar kalau di daerah mereka bisa melakukan. Nanti gitu, dok. Kalau tidak bisa ditangani, dirujuk. Sama sebenarnya dengan bagian lain tuh sama seperti itu. Baik. Kan tadi dokter bilang dok dari mulai susah tidur sampai yang emang ada penyakitnya itu bisa ke akupuntur ya dok. Nah saya nih misalnya susah tidur kan biasanya saya paling berobat dulu ke dokter umum atau malah ke dokter saraf cenderungnya ya dok. Untuk keluhan saya kapan sih sebenarnya kita tuh ke akupuntur aja atau harus ada saran dari dokter spesialisnya atau bisa sendiri aja gitu dok langsung ke dokter gitu. Sebenarnya sih kalau ada keluhan mau langsung datang juga boleh, nggak masalah. Biasanya pasien-pasien saya tuh rata-rata kalau yang sudah pernah di akupuntur atau dia mendengar komen atau saran dari teman-temannya, nah biasanya dia datang langsung tanpa pengantar, tanpa rujukan gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang pasien saraf biasanya tuh, pasien post stroke disarankan untuk lanjut akupuntur setelah stroke gitu. Ya. Tapi kalau saya bilang saya nggak bisa berdiri sendiri, jadi tetap bersama-sama dengan bagian lain. Kalau sedang dirawat saraf ya obat-obatan dari dokter saraf tetap dilanjutkan. Kemudian biasanya bekerja sama rehab medik juga kan, jadi berjalan bersama-sama. Kan menurut saya semakin banyak yang membantu kan semakin cepat baliknya ya. Baik dok. Berarti akupuntur itu sendiri bukan kalau kita bilangnya alternatif, pengobatan alternatif gitu dok? Enggak, bukan ya dok ya? Bukan alternatif tapi penunjang, hampir sama dengan rehab medik. Oke. Gitu. Akupuntur itu sendiri dok bisa dilakukan ke anak-anak, ibu hamil atau ada orang-orang tertentu yang tidak boleh diakupuntur? Jadi akupuntur itu boleh diberikan kepada semua orang usianya dari yang bayi sampai usia lanjut, tergantung keluhannya. Baik ibu hamil maupun yang sedang tidak hamil. Tapi ada kriteria tertentu. Misalnya kalau ibu hamil, biasanya banyak kalau ibu hamil itu trimester pertama keluhannya itu. Hiperemesis ya. Nah itu kita bantu. Titik yang kita gunakan ya titik yang tidak mempengaruhi uterusnya. Jadi kita membantu hanya hiperemesisnya aja. Jadi dia nggak perlu minum obat gitu ya. Kemudian ada juga sekarang beberapa teman saya kolaborasi dengan dokter kebidanan untuk menangani nyeri persalinan. Jadi pada usia sudah masuk 37 atau 38 minggu mulai itu nanti diberikan terapi. Sehingga nyerinya tidak sehebat, tetap ada nyeri tapi tidak sehebat tanpa akupuntur. Kan nggak boleh spinal aja kan, nggak boleh lama-lama kan ya? Ya benar dok. Betul ya. Ini kita berikan seperti itu karena kenapa efek sampingnya tuh minimal. Akupuntur tuh jarang bikin efek samping, paling hanya kebiruan, itu pun bisa dihitung lah beberapa kali saja, gitu seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya siapa aja yang boleh dikasih, semua boleh. Anak-anak pun banyak. Biasanya kasus anak-anak tuh apa? CP, cerebral palsy. Itu kita bantu untuk meningkatkan motorik pada anak-anak. Kemudian pada ibu yang habis melahirkan, menyusui biasanya, meningkatkan ASI. Gitu. Kalau geriatri paling sering kan ini ya, nyeri ya. Nyeri. OA, dispepsi gitu ya. Kita membantu mengurangi nyeri. Supaya lebih nyaman dan tidak perlu minum obat-obatan lagi. Iya, dok. Kan kalau obat-obatan efek sampingnya juga pasti ada ya. Kalau paliatif support aja, biasanya kita mensupport tadi agar nafsu makannya ada, kemudian dia jadi kalau ada nyerinya jadi hilang.
kualitas hidupnya akan jauh lebih baik. Itu yang kita harapkan. Gitu Dokter Amanda. Berarti efek sampingnya sedikit ya dok ya. Tadi cuma mungkin ada bekas lebam di ininya ya dok, di bekas hampir tusukannya ada ya sih, dok. iya. Nah saya penasaran dok, sebenarnya sakit nggak sih dok pas ditusuk jarum akupuntur ini? Udah pernah belum? Belum dok. Abis ini coba ya. Boleh dok, boleh. Jadi kalau ditanya nggak nyeri, pasti ada nyeri. Oke. Hanya tidak senyeri kalau kita ambil darah. Ambil darah kenapa? Karena kan jarumnya gede besar ya, ya. Jarum akupuntur tuh kecil. Nih Dokter Amanda nih. Oke, iya sih ya dok ya. Tipis Kali ya dok. dipegang kok, boleh. Nah ukurannya pun berbeda-beda. Beda-beda dok. Ya berbeda-beda. Kenapa? Karena tubuh kita juga kedalamannya kan berbeda-beda. Jadi misalnya nih kita mau tusuk di daerah wajah, kita pakai ukuran yang paling kecil. Oke. Nah, kalau di tubuh kita pakai ukuran yang sedang. Baik. Di kaki karena dia cukup dalam, kita pakai yang lebih dalam lagi, yang lebih panjang. Tapi diameternya semua kecil. Jadi kalau orang biasanya takut, serem amat. Iya emang sih kalau lihat begitu serem. Tapi kalau sudah merasakan, nggak sesakit itu ya dok. Biasa aja ternyata gitu ya dok. Kayak digigit semut. Bahasanya gitu. Ya dok. Tadi dokter bilang di wajah nih, saya penasaran. Jadi sebenarnya titik akupuntur itu ada di seluruh tubuh, dari kaki sampai kepala gitu dok? Ya, betul. Oke. Makanya saya selalu bilang sama pasien saya nggak bisa terapi misalnya. Dok, aku mau wajahnya nggak berkerut, mau shining. Ya, lagi booming shining ya. Ya dok. Nggak bisa cuman ini aja. Kenapa? Tubuh kita kan terdiri dari kepala, tubuh, sampai kaki. Nah semua itu memberikan reaksi berbeda-beda. Makanya kenapa harus satu paket dari kepala sampai kaki. Memang harus ditusuk seperti itu. Oke. Jadi misalnya kita cuma mau wajahnya cerah gitu dok. Itu ditusuknya juga bukan cuma di wajah berarti dok? Di wajah itu kita bilangnya lokal. Oke. Tapi ada juga segmen sama sentral. Nah jadi mekanismenya itu sebenarnya ada 3. Mekanisme lokal, segmental, sentral. Sentral mempengaruhi medula spinalis ya. Kalau lokal ya daerah tersebut, makanya kita tusuk di situ. Kenapa? Bisa bikin vasodilatasi pembuluh darah. Makanya kenapa kalau di wajah jadi cerah gitu ya. Vasodilatasinya vaskularisasinya jadi bagus. Gitu. Kalau segmen sama, dia mempengaruhi mengeluarkan beta endorfin. Kalau ada antiinflamasinya diturunkan. Kan itu salah satu yang mempengaruhi, karena kita ngomong kecerahan wajah ya kan dipengaruhi oleh itu juga. Gitu Dokter Amanda. Oke dok. Dokter sendiri nih dok, selama berpraktek lebih banyak menangani kasus apa dok? Yang tadi yang mau estetik atau yang memang misalnya yang post stroke atau yang ada keluhan aja dok? Kalau ini di Esnawan ini saya banyak ketemu sama pasien-pasien geriatri. Usia tua ya dok? Iya. Biasanya mereka datang dengan keluhan, aduh dok obatku udah banyak banget, tapi nggak berubah-berubah, tetap aja kayak gitu. Yang keluhannya lambung lah, lututku beginilah gitu ya. Jadi saya banyak menangani pasien-pasien OA, dispepsi, di sini ya, di Esnawan ya. Dok. Tapi ada juga pasien mau obesitas tuh banyak, ada gitu ya. Terus tadi untuk wajah ada. Cukup variatif lah sebenarnya, variasinya banyak. Cuman lebih banyak ke geriatri. Gitu. Baik. Tadi dokter udah bilang ini ya metode dan ininya ya dok ya. Kalau nih dok, pertanyaan terakhir dok, misalnya kita mau ke dokter akupuntur, ini bayar nggak sih dok? Kan banyak nih Esnawan BPJS dok. Nah akupuntur itu sendiri tercover atau tidak dok? Oke. Sayang sekali sejak beberapa tahun ini kita nggak di cover sama BPJS. Oke. Sedih sebenarnya ya, tapi ya kenyataannya begitu. Jadi sementara ini kami belum di cover dengan BPJS. Tapi jangan khawatir. Kalau di Esnawan nggak seperti di luar. Oh nggak semahal di luar ya dok? Harga miring ya dok harga ya? Miring. Siap. Tapi hasil tetap maksimal dong.
Baik. Gitu ya, Dokter Amanda. Baik dok, mungkin kita cukup dulu dok sampai sekarang. Sobat Esnawan sudah tahu nih jadinya akupuntur itu banyak sekali manfaatnya, bisa dari pencegahan, pengobatan maupun terapi seperti fisioterapi gitu ya dok ya, rehabilitasi pasca suatu penyakit. Walaupun tidak di cover BPJS, tapi benefitnya lebih banyak ya dok, untuk kita keluarkan sedikit tapi yang kita dapat lebih banyak ya dok ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Dokter Sama-sama, Vita Dokter atas Amanda. ilmunya yang kita dapat hari ini. Baik, Sobat Esnawan, kita bertemu di kesempatan lainnya lagi. Saya Dokter Amanda mengundurkan diri dari acara Orkestra, obrolan kesehatan antariksa.